Hukum ngorbanin orang lain, at-tadhiyah anil ghair namanya, ngorban buat orang lain. Di dalam kitab Al-Iqna, Imam Khatib Asy-Syirbini jelaskan pada jilid 2, ngorbanin orang lain ada dua. Bisa saja orang lain ini masih hidup, bisa saja sudah meninggal dunia. Bila mana ngorbanin orang lain itu dan orang lainnya masih hidup, maka tidak sah kecuali seizin yang dikorbanin. Di dalam Iqna'nya Imam Khatib Syirbini menyatakan wala tasihhu at-tadhiyatu anil ghairil hayyi illa biidnih. Tidak sah ngorbanin orang lain yang masih hidup kecuali harus seizin orang tersebut. Kita punya teman, saking sayangnya kita korbanin, enggak boleh kecuali tanya dulu, bang saya izin abang mau saya korbanin boleh enggak? Kata dia enggak usah, saya juga insya Allah mampu, maka enggak sah. Kata dia boleh, terima kasih, itu baru jadi. Bagaimana bila orang lain ini sudah meninggal dunia? Nah, berbicara orang lain yang sudah meninggal dunia, ulama berbeda-beda pandangan, ulama berbeda pendapat terkait ngorbanin orang lain yang sudah meninggal. Apa bapak kita, apa kakek kita, atau siapa aja. Pendapat yang pertama adalah tidak sah, tidak jadi dan tidak boleh. Alasannya tidak ada keterangan dari agama ngorbanin orang lain yang sudah wafat. Enggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat, dia pesen waktu hidupnya, tong babak nih enggak punya, moga lu nanti ada derajatnya, rizkimu luas, kalau lu duitnya banyak, baba meninggal lu korbanin ya. Kalau begini, sepakat semua ulama sah ngorbanin orang yang sudah wafat bila berwasiat kala hidupnya. Ini bagaimana bila tidak berwasiat? Bila tidak berwasiat, pendapat ulama ada dua. Satu, tidak sah ngorbanin orang yang sudah wafat yang tidak berwasiat. Barangkali ada kiai menerangkan enggak boleh, itu karena memang ada pendapatnya dari ulama begitu. Yang kedua, ada ulama mengata boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal walaupun tidak wasiat. Dan pendapat kedua ini kami pribadi ikut sama ulama yang berpendapat boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak berwasiat, karena min babi birril walad alal walid, termasuk baktinya anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Namun pendapat ulama yang kedua ini yang membolehkan kurban bagi yang sudah meninggal yang tidak wasiat, ada catatan haram makan dagingnya. Kita enggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Di dalam hamisnya kitab Iqna ini dijelaskan karena sulit minta izinnya. Kita datang ke tanah kusir, kita bilang, "Bak, gua korbanin baba ya, boleh enggak gua makan dagingnya?" Dijawab boleh, juga kabur kita, kabur. Benar enggak? Karena sulit minta izinnya, maka kita kalau ngorbanin yang sudah wafat haram makan dagingnya. Lalu bagaimana kalau kita jadi panitia, cerdaslah dikit,
dikasih punya orang, ditukar, si ini ngorbanin babaknya, si ini ngorbanin babaknya yang udah wafat. Daging dia buat ini, daging ini buat dia. Namanya cerdas, bagi punya orang agar supaya dianya boleh. Itu begitu gitu. Kita jangan mau kalau kita dikasih, kita tanya, kan korban saya buat almarhum Pak panitia, ngapa gua dikasih? Kata panitianya, ini punya orang biar bapak nyobain juga ledha. Oh ya, terima kasih. Takut punya saya doang, dosa sayanya nggak boleh dalam agamanya. Iya, saya juga tahu, kata panitia. Begitulah kita kalau jadi panitia yang mengerti agama. Maka saya kasih kabar gembira bagi para panitia kurban. Ini kabar gembira yang perlu kita tersenyum. Panitia kurban itu keuntungan besarnya masuk surga duluan kalau benar ngaji dulu jadi panitia. Iya, jadi panitia kurban itu masuk surganya duluan kalau bener. Kalau kagak bener, kagak ngaji, langsung jadi panitia aja paling dulu. Iya begitu, ngaji jadi panitia, jangan kagak ngaji. Begitu, ngaji, belajar. Kita jadi panitia tuh bagaimana korban sunat, bagaimana korban wajib, bagaimana hukum kulit, bagaimana ngaji. Jangan tidak ngaji. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja ibadah enggak pakai ilmu, apa aja jadi repot. Maka kita kudu ngaji. Jadi panitia negara KPU kudu ngaji, panitia pemerintah jadi presiden kudu ngaji. Intinya kudu amanah. Artinya amanah kudu berdasarkan ilmu apa saja. Jangan ilmu kira-kira cocok-cocokan, tapi harus muslim pasrah sama aturan Allah, aturan Rasulullah. Belajar sama guru fikih. Saya kan disuruh ngajar tasawuf, sebetulnya ya di Al-Abrani bukan guru fikih, mestinya bertanya sama yang ngajar fikih. Sebetulnya kita mah guru akhlak ini disuruhnya. Mungkin ada guru lain yang ngaji fikih, bisa ditanya bagaimana selayaknya jadi panitia dalam hal apa saja agar supaya kita lebih bagus di dalam beragama. Karena beragama ini enggak boleh segalanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu ini penting dalam ibadah apa saja. Kayalah laksana kita jadi KUA, habis nikah sah, udah sah, baik. Itu si KUA nanya, lu udah nikah belum? Kata dia, udah pernah nikah belum? Belum, kan barusan udah. Itu cerai, namanya cerai. Gara-gara KUA-nya bodoh, nggak belajar jadi KUA. Dia nanya pakai begitu, lo udah pernah punya bini belum? Kan baru sudah. Dia bilang, ini ya gara-gara KUA-nya kagak ngerti, harus belajar jadi KUA. Intinya apa aja jadi panitia itu kudu ngaji. Karena ngaji ini nyelamatin, betul nggak? Apa aja kudu ngaji. Kalau nggak ngaji susah. Kita harapan kami siapa aja yang jadi panitia ngajilah, agar supaya kita tidak salah di dalam melakukan ibadah. Kan sayang capek kita jadi panitia tuh kasihan saya dalam hal apa saja. Benernya aja disalahin. Lihat pengurus masjid tuh banyaknya kurus, bener aja disalahin, apalagi salah tuh siannya tuh. Maka ilmu ini penting di dalam kita belajar. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya.